Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Sekarang kita lanjutkan materi masih dari lanjutan bab pertama, yaitu mengenai bagian C. Sekarang tulisnya bagian C ya. Keseimbangan benda tegar. Nah, di sini bahwa yang pertama adalah keseimbangan benda tegar. Benda tegar adalah suatu benda yang tidak mengalami perubahan bentuk ketika diberikan gaya luar. Contohnya ini ada power bank. Ini Bapak tekan, ini berarti kita beri gaya dari luar. Dia tidak berubah bentuk, maka dia disebut benda tegar. Beda dengan ini kita tekan, nah ini kan berubah bentuk, walaupun balik lagi ke semula, maka ini bukan benda tegar. Oke. Kemudian yang dimaksud dengan kesetimbangan benda adalah benda dalam keadaan diam. Diam itu berarti resultan gaya dan resultan momen gayanya sama dengan 0. Resultan momen gaya, ingat momen gaya itu terhadap gerak rotasi sama dengan 0, atau pusat masanya bergerak dengan kecepatan tetap atau GLB. Kesimpulannya bahwa kesetimbangan benda tegar adalah benda tegar yang dalam keadaan diam atau dalam keadaan GLB. Itu disebut benda dalam kondisi setimbang, diam dan GLB. Syarat diam dan GLB adalah benda yang mempunyai resultan gaya 0 dan resultan momen gaya sama dengan 0. Artinya tidak bergerak translasi atau hanya GLB dan rotasi. Oke, sekarang syarat-syarat keseimbangannya. Syarat-syarat keseimbangan benda tegar. Yang pertama, jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Atau kalau dalam GLB itu tidak ada perubahan gaya. Nah, resultan F sama dengan 0 itu kita bisa jabarkan menjadi resultan Fx dan resultan Fy. Benda tidak bergerak terhadap sumbu X dan benda tidak bergerak terhadap sumbu Y. Sumbu X itu adalah yang datar, sumbu Y adalah yang vertikal. Syarat berikutnya yaitu jumlah torsi yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Artinya resultan torsi sama dengan 0. Syarat yang ini benda tidak bertranslasi, syarat yang ini benda tidak berrotasi. Kesimpulannya syaratnya ada 3, yaitu resultan Fx sama dengan 0 syaratnya, resultan Fy sama dengan 0, dan resultan torsi sama dengan 0. Oke. Kemudian kalau kita menemukan ada sebuah benda ditarik oleh 3 buah gaya seperti ini adalah benda di tengah-tengah ini benda, misalkan ditarik ada 3 buah gaya seperti ini. Maka di sini adalah F1, di depan F1 sudutnya alfa 1. Di depan F2 sudutnya alfa 2, dan di depan F3 kita sebut sudutnya alfa 3. Maka dia berlaku bersamaan. F1 per sin alfa 1 yang di depannya, F1 per sin alfa 1 sama dengan F2 per sin alfa 2, dan F3 per sin alfa 3. Ini berlaku bersamaan seperti ini ya. Oke. Selanjutnya jenis-jenis kesetimbangan nanti tinggal kalian baca dan kalian catat. Jenis kesetimbangan itu ada 3, ada kesetimbangan stabil, kemudian ada kesetimbangan labil, dan kesetimbangan netral. Oke, sekarang kita lihat contoh soal ya. Di sini misalkan ada sebuah lampu bermassa 2 kg digantung pada tali seperti gambar di samping. Ini gambarnya. Pada tali, tentukan besar tegangan tali T1 dan T2 ya. Nah, sekarang kita lihat, kita gambarkan seperti ini. Di sini ada sudut ini 30 derajat, sudut yang ini 60 derajat. Kemudian tadi massa bendanya 2 kg, kalau dijadikan W berarti menjadi 20 Newton. Yang pertama, sekarang kita akan ini sudutnya kita garis bantu di sini.
maka sudut yang ini adalah 90 derajat, sudut ini 90 derajat, sudut yang ini sama dengan ini, kita ingat sifat-sifat sudut, ini 60 derajat, yang ini 30 derajat, sudut yang ini sama dengan yang ini 30, yang ini berarti kalau ini 30 ini kan siku-siku, berarti ini 90. Nah, kalau kita jumlahkan berarti sudut yang ini adalah 150 derajat, sudut yang ini 120 derajat, sudut yang ini tadi salah, ini 60, ini berarti 90 derajat. Oke, berarti kita punya sudut 90, 120. Oke, berarti kita punya sudut 90 derajat di sini, 120 dan 150. Oke. Sekarang kita masuk ke pengerjaannya. Yang pertama, misalkan W per sin 90, yang ini berarti W per sin 90 sama dengan T1 per sin 150. T1 per sin 150, kita masukkan W nya 20 sin 90 itu 1, sin 90 itu 1 sama dengan T1 per sin 150, sin 150 itu setengah atau 0,5, maka T1 sama dengan 20 kali 0,5 per 1, maka ini sama dengan 10 Newton. Kemudian berarti T1 nya 10 Newton ya. Kemudian yang kedua, kita akan mencari T2 per sin 120, sin 120 sama dengan W per sin 90. Maka di sini T2 per sin 120 ke 0,86 sama dengan W nya 20 per 1, maka T2 sama dengan 20 kali 0,86 per 1 sama dengan 17,2 Newton. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk contoh yang kedua, yaitu di sini sebuah batang homogen AB dengan panjang L dan berat W bersandar pada dinding vertikal yang licin di titik B dan ujung A pada lantai mendatar yang kasar. Jika kemiringan batang terhadap lantai bersudut 53 derajat, berapa koefisien gesekan statis batang dengan lantai? Oke, sekarang kita gambarkan. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Ini ada batang bersandar pada dinding yang licin dan pada lantai yang kasar. Nah, sekarang kita gambarkan gaya-gayanya. Tadi ada berat beratnya di sini W, maka kita taruh di sini. Ini adalah W. Berat benda itu diletakkan di tengah-tengah benda. Kemudian di sini ada gaya normal. Normal itu tegak lurus bidang. Maka ini tegak lurus, ini namanya NA.
NB, karena dia menekan pada dinding pada titik B. Kemudian batang ini menekan pada titik A pada lantai. Ini ke sini. Ini namanya NA. Dinding licin berarti tidak ada gaya gesek. Sementara lantai kasar berarti ada gaya gesek. Benda ini kalau tergelincir dia akan bergerak ke sana, maka gaya gesek sebagai penahan dia akan ke kiri sini. Ini namanya FA. Ya, gaya gesek. Ini gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ya. Tadi yang ditanyakan adalah mu A, koefisien gesekan pada A. Kita ingat tadi ada 3 syarat keseimbangan benda tegar. Yang pertama adalah syarat pertama, resultan Fx sama dengan 0. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X sama dengan 0. Ya. Pada sumbu X ada 2 gaya, yaitu FA dan NB. Maka di sini NB ke kanan kita anggap positif, NB min FA sama dengan 0. Maka NB sama dengan FA. Ya. NB sama dengan FA adalah gaya gesek. Masih ingat rumus gaya gesek, bahwa gaya gesek itu mu A kali NA. Ya, ini mu A. Nah, ini yang akan kita cari nanti, yang ini mu A. Ini kita sebut persamaan 1. Kemudian masuk syarat kedua. Resultan Fy sama dengan 0. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Ada 2, ada Na dan ada W. Cuma ada 2, maka di sini Na sama dengan W. Ya. Ini persamaan 2. Sekarang syarat yang ketiga, resultan torsi sama dengan 0. Nah, tentunya yang namanya torsi itu ada porosnya. Kita tentukan porosnya. Poros bisa kita anggap di A, bisa kita anggap di B. Jadi kalau di A nanti ini kan cenderungnya berputar ke sini karena tergelincir. Kalau di B cenderungnya dia berputar juga ke sana karena tergelincir ke sana. Nah, cara menentukan poros, kita cari titik antara A, B atau titik tengah ini yang mempunyai gaya paling banyak. Kalau di sini gaya cuma ada 1, di sini gaya cuma ada 2, maka kita tentukan porosnya adalah di A yang mempunyai gaya lebih banyak, biar lebih mudah mengerjakannya. Maka kita tulis di sini resultan torsi A sama dengan 0. Ya. Sekarang kita masukkan. Nah, torsi A, maka gaya yang mengakibatkan berputar ada 2, NB. NB ini belum tegak lurus, maka kita proyeksikan ke sini supaya dia seolah-olah menjadi tegak lurus. Nah, diproyeksikan ke sini, ya. Sehingga ini adalah, kalau diproyeksikan ke sini jadi tegak lurus, ini adalah sin. Maka kita tulis di sini NB sin theta kali L min kali L. Ini NB sin theta, ini torsi. Yang kedua di sini adalah W. Kalau W di sini sudutnya di sini, yang sama dengan sudut theta adalah yang ini. Maka ini kalau diproyeksikan ke sini adalah cos. Kalau ini yang sama dengan tetanya adalah sudut yang ini. Maka ke sana sin, ini kalau ke sini cos. Kalian masih ingat waktu kelas 1 ya. Maka di sini W cos theta kali jaraknya ini dari sini ke sini adalah setengah L. Kalau tadi jaraknya L, kalau sekarang setengah L. Maka ini kali setengah L sama dengan 0. Maka di sini kalau kita pindah ruaskan, NB sama dengan ini pindah ruas ke sana, ke kanan semua.
setengah L W cos theta. Yang ini kita pindahkan, maka L sin theta. L sin theta. Ini kita coret, maka sekarang NB sama dengan setengah W cos. Kalau cos per sin itu namanya kotangen, kalau sin per cos tangen. Ingat pada trigonometri ada sin, cos, tangen, dan kotangen. Nah, karena ini dibalik, maka ini kotangen theta. Ini adalah persamaan 3. Oke. Sekarang langkah selanjutnya, substitusi persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1. Kita tulis lagi persamaan satunya tadi, bahwa NB sama dengan mu A kali NA. Ini adalah persamaan 1. Nah, sekarang kita substitusikan. NA di sini adalah NA sama dengan W, ya. Maka kalau kita sederhanakan dulu tadi sesuai itunya, bahwa mu A sama dengan NB per NA. Sekarang kita masukkan NB-nya. NB-nya adalah yang ini tadi. Ini NB-nya. NB sama dengan setengah W kotangen theta dibagi NA dari persamaan NA sama dengan W per W. W-nya kita coret, maka mu A sama dengan setengah kotangen tetanya 53. Maka ini setengah, kalian cari dari tabel, kotangen 53 itu adalah 3/4, hingga mu A nya sama dengan 3/8. Ingat, harga mu adalah selalu di bawah 1. Oke, sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.